Persilakan Pak Alex. FGB Man. LOF. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Seperti kita ketahui dari awal, mungkin saya ingin mengingatkan lagi bahwa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bukan sekedar mengikuti saja, tapi setelah ini untuk bisa yang didapat ini dikeluarkan kebijakan masing-masing seperti itu. Sehingga pendatang tiap-tiap regional bisa menyelenggarakan sendiri untuk PLKM ini. Oke, saya untuk bagian saya yang untuk menyampaikan adalah mengenai doa keselamatan seperti itu. Tapi saya selalu mengingatkan, apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan gospel adalah selalu satu hal bahwa kerinduan kita untuk kita mencapai visi kegerakan FGBMFI. Apapun yang kita lakukan, kita tahu tadi sudah disinggung oleh Bu Uni terutama dan Bu Amelia seperti itu, bahwa visi FGBMFI kalau saudara baca di ADRT itu katakan begini, orang-orang biasa yang dipenuhi Roh Kudus membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan dibawa kepada Tuhan. Nah, inilah sebetulnya yang tadi juga disampaikan, dibawa kepada Tuhan itu artinya setiap member FGB dan LOF dibawa menuju mereka ini mengalami transformasi sehingga setiap kita ini menjadi orang-orang yang berkarakter kayak Kristus. Itulah poinnya itu di situ. Sehingga kita nggak sia-sia lagi kalau kita ada di Wonderful Gospel atau yang di MAN atau yang di LOF itu. Sehingga ujung-ujungnya saudara, kalau kita ini berkarakter seperti Kristus, pikiran kita akan kayak pikirannya Dia. Sehingga hatinya Dia, hati Tuhan ada pada kita. Tadi sudah disinggung tadi sebetulnya, terutama apa yang hati kita seperti hati Tuhan, yaitu hati yang penuh belas kasih. Hati yang ujung-ujungnya merindukan keselamatan untuk setiap manusia. Sehingga setiap kita, saya sering berkata sama teman-teman, bahwa kita di FGBMan LOF ini sebetulnya adalah para misionaris di dunia kerja. Amin. Nah, itulah. Nah, bagian saya di sini untuk menyampaikan doa keselamatan, saudara. Ini sebetulnya doa keselamatan ini doa yang luar biasa. Bagaimana kita ini memimpin orang yang dari binasa, yang akan masuk dalam kebinasaan, dibawa pada keselamatan kita. Itulah sebetulnya pentingnya kenapa di Whole Ministry ini doa keselamatan itu diletakkan di nomor 1. Padahal kelihatannya ini paling sederhana, saudara. Tapi yang paling esensi itu di situ sebetulnya. Nah, kita akan ambil ayat firman Tuhannya yang mendasari apa? Kita lihat seperti di Lukas 15:21, saya akan singkat saja, saudara. Bahwa itulah sebetulnya hati Bapak. Bagaimana anaknya yang berdosa, bapaknya itu terus menanti-nantikan untuk dia itu kembali. Hati Bapak. Inilah yang mendasari dari doa keselamatan. Oke, kemudian yang ayat Tuhan yang kemudian bisa tanyakan lanjutannya Pak David adalah di Roma 10 ayat 9. Dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Dan inilah teman-teman, firman Allah yang mendasari bagaimana setiap anggota, setiap member FGB dan LOF itu punya suatu kerinduan memindahkan orang-orang yang binasa di dalam kemudian pada keselamatan kekal. Jadi kita bukan cuma sekedar komunitas yang baik-baik saja, yang mementingkan diri sendiri, tapi yang kita lihat itu kalau kita bertumbuh dalam karakter Kristus, hatinya Tuhan, hati yang belas kasih kepada kita, hati belas kasih yang membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Langkah-langkahnya saudara itu seperti yang di Roma 10 ayat 9. Langkahnya itu sangat sederhana sekali. Tetapi hal yang sangat penting, satu hal yang tadi saya sampaikan,
hatinya Tuhan itu ada hati kita. Kemudian kita akan melihat orang lain itu tuh dengan penuh belas kasih, karena kita itu penuh belas kasih, jangan sampai mereka itu masuk di dalam kebinasaan. Seperti itu. Kalau kita itu ingin seseorang itu kemudian mengikut Kristus, bukan karena kita itu ingin mendominasi dia, saudara. Contohnya gini, kita ini punya taruh kata, saya punya pegawai lain yang pasti nurut. Lalu kita itu memaksa dia untuk terima Tuhan Yesus, bukan seperti itu. Gitu. Tapi dialah hati kata ini penuh belas kasih seperti itu. Kita tahu Bapa itu menunggu setiap orang itu. Tapi kok disitulah kita akan dalam belas kasih itu kita akan sungguh-sungguh akan berdoa. Kita akan cari waktu yang persis, yang tepat untuk kita bicara dengan dia. Itu saya jelaskan. Bapa harus dengan hati yang belas kasih. Kedua, sebelum kita mengajak dia menerima doa keselamatan ini, pastikan saudara mesti ceritakan maksudnya. Ceritakan maksudnya untuk pertobatan keselamatan itu artinya apa? Dan kemudian juga diucapkan dengan tegas dan penuh iman dan percaya. Kalau tanpa itu, saudara, percuma, saudara. Ini yang penting. Hati kita belas kasih, kita jelaskan sama dia arti keselamatan itu apa, dan kemudian kita minta dia mengucapkan dengan penuh iman dan percaya. Suatu saat, saudara, waktu itu ada pertemuan di Wonosobo. Itu ada Pak Murtopo hadir ya, itu Pak. Nah, mungkin Pak Murtopo ingat pada waktu itu. Kami ada pertemuan di Wonosobo yang punya restoran itu, saudara. Orangnya itu baik sekali. Bahkan teman-teman Wonosobo itu menceritakan, Bapak ini pabriknya nonton loro, restorannya gede banget, saudara. Dan dia kegiatannya, saudara, itu di tempatnya apa ini? Kalau kota itu kan ada perkumpulan yang untuk apa itu duka cita itu, apa itu? Ya semacam gitu. Jadi kalau ada orang meninggal di tempat itu dirawat, dan bapak ini itu sampai memandikan jenazah, nganterkan setiri. Orang ini kaya baik sekali. Lalu saya tanya sama teman-teman, terus melok Tuhan dulu. Dia bojone Giono, saya tidak tahu dia, karena dia belum terima Tuhan. Lalu saya mulai ngomong sama dia, mulai bicara sama dia. Akhirnya dalam pembicaraan itu saya mulai karena saya tahu dia itu orang lain. Kemudian karena usianya ya sudah sebaya dengan saya berani ngomong mengenai masalah apa? Masalah hari baik, saudara. Tahu maksud saya ya? Seperti itu. Kemudian singkat cerita saya ngomong bahwa dia juga tahu karena dia ya kadang-kadang anak istri seperti itu. Lalu saya ngomong satu poin, saya katakan begini, Tuhan itu kudus, saudara. Kita itu baik, tapi kebaikan kita itu iso enggak terima betulannya. Sudah iso kok, api-api apa itu? Nah, wong dodolan mesti entekan susu, tapi ya sebenarnya pengadil seperti ini. Lalu saya kata, tapi orang satu cara, dia itu kita percaya dia Tuhan Yesus. Dia itu yang Tuhan. Kalau kita percaya dialah yang menyelamatkan kita. Cita-cita saya bicara untuk Rotos hilang yang dia ngomong, saudara. Tapi intinya kemudian dia mau didoakan. Lalu dia mau terima Tuhan Yesus. Saya pesan sama Tuhan ini diingat dia buat sebuah gereja. Sebuah gereja ya apa ya. Nah itu saudara. Oke, biar tidak membuang waktu yang lama, saya akan memberikan suatu contoh saja. 3 stepnya ini, saudara. Kalau kita lihat, saudara ya, stepnya itu cuma 3, saudara. Tetapi orang itu harus menirukan dengan mata, dengan percaya.
dengan iman. Ini penting. Sebetulnya kalau kita baca step 3 step ini cuma satu mengakui bahwa dia itu orang berdosa. Dua, bahwa dia itu minta ampun dan kemudian mau menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya biar cepat saudaraku, saya akan memberikan suatu contoh. Waktunya soal itu 10 menit ya fungsinya. Teman saya yang namanya pondok saya. Nah, mari saudara tiapun. Lah, mesti kaget kabeh kok tak celuk tiapun. Saya ini sama beliaunya ini punya pengalaman yang unik saudara. Tahun 72, setelah saya lulus SMA, saya itu rumah saya itu di desa di Bundilan, dia itu di Magelang. Kemudian saya itu naik bis malam Bagus. Lalu duduk di sebelah saya nggak tahu dia dari kota Magelang, saya dari Bundilan. Sak bis jejeran. Lalu kenalan jenenge podo. Yang kok jenenge podo? Ceritanya ke Surabaya, cari sekolah. Saya cari sekolah waktu podo di ITS, saya cari di Fakultas Sipil. Saya tahu Fakultas apa itu? Podo ya. Tapi akhirnya pisah. Dia lanjutkan kan gitu ya. Beliaunya di UGM, saya di ITS. Jadi ini saya sesuai saudara. Cerita ini gimana saya nggak ngerti, tapi ketemu dengan full gospel gitu saudara. Setelah saya mulai ikut full gospel, mulai bertobat tahun 2000-an. Berarti hampir 30 tahun kemudian ketemu. Loh, kok jadi saya itu masa pada lupa? Karena itu ada kenangan jenenge podo, bayangin saudara, numpak bis bareng. Sekolah itu bisa, aku nang Surabaya, dia di Jogja, ketemunya di Vulkasmo. Tadi kalau saya ketemu sama dia, ngomong-ngomongnya mesti kaya, saudara. Podo di sore mana? Terima kasih. Oke Pak Tono, ini kita mau ini praktek untuk apa? Saya percaya Pak Tono ya pasti apalagi direktur doanya Jogja loh saudara. Biar nanti kita akan memberikan contoh dan kemudian biar nanti teman-teman juga bisa saling mempraktekkan nanti kan dari balik tadi belajar mempraktekkan masing-masing atau orang sebelah itu. Pak Tono, ini setelah cerita, mungkin ini ceritanya kayak waktu saya ketemu dengan Bapak tadi itu yang punya rumah makan itu, kemudian saya akan ngomong sama dia, Pak Tono, setelah saya cerita tadi arti keselamatan itu seperti apa, karena ya Bapak ngerti yang kita lakukan ini bukan untuk setahun atau tapi untuk kekekalan seperti itu. Apakah Bapak mau untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Ya mau. Kalau gitu Bapak Pak Hartono menirukan doa saya Pak Hartono. Tapi tolong Pak Hartono ini sudah mantap betul atau belum ini? Kalau mau menerima Tuhan Yesus itu mantap ya, percaya ya. Nah kalau enggak percuma. Tapi mesti Bapak menirukan doa saya dengan mantap, dengan percaya, dengan iman. Dan Tuhan akan mendengarkan itu. Mari tirukan doa saya ya Pak Hartono. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya mengaku saya orang berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa. Ampunilah dosa-dosa. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi juru selamat pribadimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gampang saudara. Berapa detik? Tapi ini pindahkan dari kebinasaan menuju ke kekayaan. Sekarang jadi pastor. Pak Lek, nanti ikuti kata-kata saya ya. Ya, Sudah mantap ya? sudah mantap. Sama dengan saya. Mantap banget. Mari kita sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri.
Tapi saya percaya Engkaulah juru selamat dunia, maka aku mengundang engkau masuk dalam hidupku, berkuasa atas hidupku, memiliki hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Dan mulai hari ini aku percaya kalau aku mati aku bersama-sama dengan engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Amin. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang ada saksi belum minta ampun, Itu udah pindah pulang. itu Bapak Ibu. Jadi ini hendaknya menjadi, saya mau menyampaikan hendaknya ini setiap kita itu tahu apa. Tapi kalau tidak kita pahami seperti itu, pada suatu titik yang papanya memerlukan kita lupa. Tetapi kalau ini ada dalam hati kita, itu kita itu pada waktu kita kadang-kadang ketemunya itu nggak betul, saudara. Nggak betul. Kemarin pada waktu NLG di mana di Jakarta, saya pas makan pagi breakfast ketemu sama orang. Waktu saya ngomong-ngomong, lalu saya balik dia. Seperti itu. Nah, biarlah ini waktunya kali 2 menit bertanya Pak Dokter. Tadi ini saya sudah, ya nanti setelah kita Pak Ayu yang akan mematahkan. Tapi saya mau nyampaikan bahwa hendaknya yang sederhana kita itu benar-benar apa dijiwai ya Pak. Kita sekali pengampunan berdosa, minta ampun, menerima menghindar dia menjadi dan setelah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau tambahin begini. Ini bukan doakan orang, bukan. Ini nuntun doa untuk orang itu ketemu Tuhan. Ya. Namanya nuntun ini harus katakan bukan kita, bukan kamu, bukan siapa-siapa tapi saya. Karena yang berdoa itu sebetulnya orang baru ini. Makanya ngomong saya. Jangan mari kita berdoa ya. Apa kami berdoa ini terus kata-katanya mari itu agak cepat lagi. Orang ini gelagapan. Namanya orang baru itu nggak ngerti doa. Pasti, ya. Saya dulu juga gitu, nggak bisa doa. Nah makanya kata-katanya itu step by step. Tuhan Yesus, dia ngomong Tuhan Yesus. Saya Ayu, ya berdosa. Ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Tuhan, aku menerima Engkau, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Seluruh detik ini, kami mengubah orang itu. Atmosfer roh ini bersama Tuhan. Ya. Yang kedua, tadi dari harus pakai kata saya ya. Yang kedua, kalau bicara menuntut doa dengan Tuhan harus menghadirkan kehadiran Tuhan, itu harus kita yakin, harus mantap. Makanya suara kita pun juga harus mantap. Biasanya orang kalau hati kita tidak mantap, kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak melakukannya dengan iman. Itu kata-kata kita hamba. Orang ya, makanya itu perlu ada apa? Latihan. Latihan badani terbatas, tapi latihan ibadah itu bermanfaat. Ini termasuk latihan. Harus dilatih. Makanya ini sebetulnya untuk doa pertobatan atau keselamatan ini ranahnya kita. Saudara kan ketemu orang setiap hari kan. Waktu kita berbisnis, waktu kita traveling, waktu kita tugas pelayanan atau tugas di mana aja ketemu orang kan, di airport, ketemu di kereta api, kita ketemu semua orang. Nah kita ajak ngomong orang itu, bangun hubungan dulu, kemudian nah untuk bisa menangkap orang ini paling banyak pertanyaan masuk ke saya. Bagaimana kok caranya? Aku tidak ngerti caranya yang bisa mengena ya kepada setiap orang siapapun, mulai dari orang yang tinggi, orang yang rendah, orang yang kaya, orang yang miskin.
pejabat tinggi maupun pejabat rendah, itu selalu tiga arah dalam kehidupan. Apa? Pekerjaan. Mesti tanya, Pak, Bu, pekerjaannya apa? Nah, dia mesti ngomong. Kedua, Pak, keluarga. Pak, sudah pasti dia kalau punya anak-anak. Paling senang orang pasti respon kalau bicara tentang keluarga, tentang pekerjaan. Ya, dan ketiga, itu kita tanya, Pak, mau pergi kemana? Ada berjalan di mana? Nah, itu kita buka pintu. Itu masuk, begitu dia ke kerjaan, gimana Pak? Kerjaan saya, waduh susah. Nah, kita mulai di situ kita ngomong, iya, saya mengenal mereka, saya juga pernah. Mas gimana? Lah, dia pasti tertarik kan? Wah, saya berjumpa dengan seorang pribadi yang saya kenal. Siapa? Namanya Yesus. Menurut saya, kasih sih di sana masuk, pasti masuk. Karena saya sudah lakukan berkali-kali. Kenapa? Nah, kenapa kita kok nggak dimanfaatkan? Kenapa? Saya tanya kan, saya kira nggak tentu. Saya nggak paham. Saya masih takut. Saya masih takut ditolak. Saya takut dia akan diludahi. Saya takut takut. Karena dia ini Pak, agamanya baik, saya ketemu sama dia. Nah, peduli Tuhan yang berikan lalu begitu. You have love. Lu mengasihi jiwa. You have power. When someone has love in his heart, the love of agape, the love from the heaven Father, you will have power. Jesus apa? Dia katakan apa? Waktu Yesus timbul belas kasihan, maka kuasa Bapa itu turun. You have the authority. Jangan takut, Bapak. Ya, ini waktunya. It's the end of the end time. Makanya harus terjadi kegerakan ini di marketplace. Oke? Ya. Waktunya cepat sekali. Oke, nanti ini setelah ini kita panitia akan kumpulkan. Saya minta semuanya nanti betul-betul nanti waktu fasilitator menanyakan, saudara betul dengan jujur menjawabnya. Kita jangan berbicara supaya saudara betul-betul tujuan saya nasional ini untuk kita semua leader, semua member full gospel ini bisa melakukan spiritual skill, perkara-perkara yang besar terjadi. Bahkan Tuhan bilang kan, aku melakukan perkara besar, tapi engkau juga akan melakukan perkara yang besar. Asal engkau percaya. Nah, ini syaratnya kita percaya, kita lakukan perkara yang besar. Jangan cuma Pak Vincent, Pak Alek, ya, saya, jangan saudara, kita semua, oke? Sekarang tunjuk sebelah sebelah. Lu bisa.